Sekembali dari sungai, Syekh Ibrahim sangat terkejut karena di situ telah ada sendang yang sebelumnya tidak ada. Syekh Ibrahim akhirnya mengaku kalah dan selanjutnya ia menjadi sahabat Ki Ageng Gribik. Sendang itu kemudian dikenal sebagai sendang pelampian yang biasa menjadi tempat mandi sebelum orang berziarah ke makam Ki Ageng Gribik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, jika kita mendengar nama Jatinom yang berada di Kabupaten Klaten, pasti akan terbersit di kepala kita apem dengan tradisi sebar apem Yakowiyunnya serta nama tokoh Ki Ageng Gribik sebagai pendirinya. Terdapat beberapa peninggalan maupun petilasan Ki Ageng Gribik yang hingga saat ini masih tetap terpelihara dan terjaga, sehingga menjadi kompleks wisata religi yang sangat dikenal baik masyarakat setempat maupun dari luar kota. Tak jarang para pejabat tinggi negara juga datang untuk berziarah ke makam Ki Ageng Gribik yang juga merupakan leluhur dari Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Lantas, apa saja petilasan maupun peninggalan Ki Ageng Gribik di Jatinom ini? Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu bagi sahabat Datar Media yang belum subscribe agar Datar Media makin bersemangat lagi dalam menghadirkan konten-kontennya. Sebelum memasuki kompleks Masjid Ageng Jatinom dan makam Ki Ageng Gribik, kita akan menemukan Masjid Alit Ki Ageng Gribik yang merupakan masjid tertua di Jatinom. Masjid ini dibangun oleh Ki Ageng Gribik pada abad 17 Masehi atau pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian oleh masyarakat dilakukan pemugaran pertama kali pada tahun 1862 Masehi. Dari sini jugalah awal mula nama Jatinom berasal. Tersebut dalam kisahnya, setelah permohonan untuk mendirikan tanah perdikan dikabulkan oleh Sultan Agung, beliau berangkat bersama istrinya yaitu Raden Ayu Emas yang tidak lain adalah adik Sultan Agung sendiri hingga sampai di bawah kedua pohon jati tempat beliau bertapa. Selanjutnya beliau membentuk pedesaan dan pohon jati itu ditebang untuk membuat rumah, masjid, beduk dan tabuhnya. Mungkin karena yang ditebang hanya pohon jati tua sedangkan yang muda dibiarkan hidup, maka desa itu kemudian dinamai Jati Anom yang lama-kelamaan disingkat menjadi Jatinom. Masjid Alit ini menjadi langkah awal Ki Ageng Gribik dalam mengawali dakwah Islamnya di Jatinom dan sekitarnya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka dakwah Ki Ageng Gribik semakin meluas pengaruhnya, bahkan sampai ke wilayah Boyolali, Kartasura, dan Salatiga. Meluasnya pengaruh dakwah tersebut membuat jumlah murid dan pengikutnya menjadi kian banyak. Aktivitas mengkaji berbagai ilmu agama Islam yang biasanya cukup dilakukan di Masjid Alit menjadi tidak memungkinkan lagi. Hal tersebut membuat Sultan Agung yang sangat menghormati dan menghargai jasa-jasa Ki Ageng Gribik kemudian membangunkan masjid yang lebih besar lagi yang sekarang dikenal sebagai Masjid Ageng Jatinom. Di dekat Masjid Alit ini terdapat makam sahabat Ki Ageng Gribik yaitu makam Ki Ageng Mintaraga dan Nyai Damarjati. Semasa hidupnya mereka turut membantu penyiaran Islam di Jatinom. Di makam ini juga disemayamkan murid-murid Ki Ageng Gribik dan para pendiri desa Jatinom. Selain Masjid Alit, peninggalan Ki Ageng Gribik lainnya adalah Masjid Ageng Jatinom. Dalam sejarahnya, Masjid Besar Jatinom dibangun oleh Ki Ageng Gribik atas bantuan dari Sultan Agung. Pada zaman dahulu Sultan Agung melaksanakan sholat Jumat di Masjid Alit. Pada saat sedang melakukan sholat Jumat, beliau mengetahui bahwa masjidnya terlalu kecil dan tidak muat untuk menampung para jamaah. Akhirnya Sultan Agung memerintahkan Ki Ageng Gribik untuk membuat masjid yang lebih besar supaya bisa menampung jamaah yang lebih banyak dan dibangunlah masjid besar.
Peninggalan lainnya adalah sendang Plampean yang berada tak jauh dari kompleks makam Ki Ageng Gribek. Dengan melintasi bangsal makam dan menuruni ratusan anak tangga menuju lembah Sungai Soka, kita akan menemukan lapangan yang cukup luas yang biasa dikenal dengan oro-oro. Di tempat yang sudah dibangun sebagai amphitheater inilah letak sendang Plampean berada, tepatnya di bagian depan dari panggung terbuka di bawah pohon yang cukup rindang atau di antara panggung dan podium. Di tempat inilah tradisi sebar apem dilaksanakan sehabis Jumatan pada pertengahan Sapar yang dikenal dengan ritual Yakowiyu. Konon sekembali dari Mekah, Ki Ageng Gribek tiba di Jatinom pada pertengahan Sapar dengan membawa roti gimbal dan segenggam tanah dari Arafah. Anak cucu dan tetangganya pun berkumpul kebetulan pada malam Jumat untuk mendapatkan wejangan dan barokah. Namun lantaran jumlahnya tak cukup jika dibagi satu persatu, roti gimbal yang telah dibuat jadi apem oleh Nyai Ageng Gribek itu lalu disebarkan diperebutkan sehabis sholat Jumat keesokan harinya. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi tradisi Yakowiyu, diartikan Tuhan mohon kekuatan, sedangkan tanah Arafah ditanam di pengimaman Oro-oro Jatinom. Untuk ritual tradisi Yakowiyu inilah oro-oro dilengkapi dengan 2 menara dan 1 gardu pandang serta panggung dengan tribunnya. Kolam kecil yang dikenal dengan sendang Plampean ini terjadi pada suatu ketika Ki Ageng Gribek kedatangan seorang bernama Syekh Ibrahim yang berasal dari tanah Arab. Mereka mengadu ilmu dan terlibat dalam perdebatan. Setelah beberapa lama belum ada yang kalah, Syekh Ibrahim mengambil air sungai untuk berwudu, sedangkan Ki Ageng malah menciptakan sendang saat akan berwudu. Sekembali dari sungai, Syekh Ibrahim sangat terkejut karena di situ telah ada sendang yang sebelumnya tidak ada. Syekh Ibrahim akhirnya mengaku kalah dan selanjutnya ia menjadi sahabat Ki Ageng Gribek. Sendang itu kemudian dikenal sebagai sendang Plampean yang biasa menjadi tempat mandi sebelum orang berziarah ke makam Ki Ageng Gribek. Konon tempat sekitar Jatinom dulu sangat banyak dihuni para lelembut yang pada malam hari mengeluarkan berbagai macam suara. Atas kehendak Ki Ageng, demit-demit itu pun dikumpulkan dalam satu sendang yang sekarang disebut sebagai sendang Terwas. Ada pula sendang Brubiah, tempat beliau memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Masih di sekitar tempat yang dikenal oro-oro Tarwiyah ini terdapat kompleks masjid, sendang, dan goa suran yang juga peninggalan Ki Ageng Gribek beserta santrinya. Pada suatu malam purnama, Ki Ageng sedang bersemedi di oro-oro di sebelah barat Jatinom bersama para sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara amat dahsyat dan menakutkan yang datang dari arah Gunung Merapi, yang kemudian ternyata adalah banjir lahar dingin dari letusan Gunung Merapi. Aliran lahar mengikuti Sungai Soka yang jika terus berlangsung sudah pasti akan menyebabkan musnahnya desa Jatinom. Atas usaha Ki Ageng, aliran banjir tidak bisa terus namun berbelok ke selatan memotong sungai. Tempat di mana banjir lahar dingin itu berbelok kemudian dikenal sebagai Banyumalang. Sedangkan oro-oro tempat bersemedi atau bersujud Ki Ageng dinamakan oro-oro Tarwiyah, di mana terdapat 2 buah batu persujudan yang diletakkan di dalam rumah kecil. Sebuah sendang yang dikenal sebagai sendang suran berawal dari adanya 2 buah sumur yang berada di dekat Masjid Alit. Sumur itu menuruti kehendak Kiai Ageng dipindahkan ke lereng Sungai Soka dan dikenal sebagai sendang suran yang artinya surusuran. Menurut keyakinan orang, airnya bisa digunakan untuk mengobati segala penyakit manusia dan binatang piaraan. Di atas sendang suran ini terdapat gua suran yang juga merupakan peninggalan Ki Ageng Gribek bersama santrinya. Petilasan lain yang juga sangat terkenal adalah Gua Belan yang selain untuk bertapa juga untuk bersembahyang, sehingga di dalam gua ada tempat untuk berwudu.
Untuk masuk ke dalam gua, orang harus jalan berlutut dan lebarnya cukup untuk satu orang. Di dalamnya ada ruang-ruang untuk ruang bersemedi dan bertapa. Karena pernah menjadi tempat pertemuan Ki Ageng dengan Sinuwun Sultan Agung, di mana Ki Ageng sanggup membela Sinuwun menghadapi Pangeran Mandura Rejo, maka lalu dinamakan Gua Belan. Saat berperang melawan Pangeran Mandura Rejo, Ki Ageng Gripik didampingi para sahabatnya yang diantaranya adalah Kiai Guntur Geni. Dinamakan Kiai Guntur Geni karena konon Pangeran Mandura Rejo memiliki aji-aji yang bisa menghanguskan tubuh jika dipandangnya. Namun ketika Kiai Guntur Geni dipandang oleh sang pangeran, ternyata tidak terjadi apa-apa meskipun tubuhnya menyala dengan hebatnya. Maka mulai saat itu beliau disebut Kiai Guntur Geni. Makam Kiai Guntur Geni juga berada di Desa Belan, tidak jauh dari Gua Belan. Nah, sahabat Datar Media, demikian tentang beberapa petilasan ataupun peninggalan Ki Ageng Gripik yang masih terawat dan terjaga kelestariannya hingga saat ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.